Sayang, kalau aku berhasil mengakuisisi Wall Street, aku akan jadi ketua bos. Tiara, hari ini kita pergi ke taman bermain untuk merayakan ulang tahun, oke? Oke, Hari ini Tiara boleh makan es krim. Tiara senang tidak? senang. Ayah dan ibu sangat baik. Cium aku, ayah. Mah. PT Gloria berhasil mengakuisisi Wall Street, menaiki puncak dunia, dan meledakkan dunia saham. Pendiri PT Gloria, yang dijuluki Ketua Bos, mendadak mengumumkan pengunduran dirinya. Pak Presiden, Anda benar-benar akan mengundurkan diri? Saat itu, demi uang dan ketenaran, aku kehilangan istri aku. Sekarang aku telah menyelesaikan keinginan kami. Juga sudah saatnya mundur. Hanya saja, mereka sudah tidak bisa kembali lagi. Lagi-lagi melahirkan anak perempuan. Sakit pula. Cepat buang. Benar-benar sial. Lain kali harus lahirkan anak laki-laki. Ayo pergi. Ketua, Ketua, kau tidak apa-apa kan? Tega sekali pada anak sendiri. Benar-benar biadab. Ketua, apakah perlu bawa ke panti asuhan? Hari ini hari meninggalnya Tiara. Boleh juga. Apakah kau yang membawa Tiara kembali? Anak ini adalah karunia dari surga kepadaku. Mereka tidak mau. Aku mau. Mulai sekarang, kau adalah anakku. Tiana. Tiana. Bentar lagi ya. Tiana. Terbang. Terbang. Tiana, susu bentar lagi siap. Tiana. Tidak apa. Tidak apa. Ibu, cuci kaki. Orang tua adalah guru terbaik untuk anak mereka. Rambut anak lain diikatkan oleh ibu mereka. Kenapa aku diikat oleh ayah? Di mana ibu? Ibu kemana? Apakah aku tidak punya ibu? Ayah, ini handuknya. Ayah, aku mendapat juara 1. Aduh, hebat sekali Tiana. Mendapat juara 1 lagi. Tiana akan rajin belajar dan menjadi sukses. Dengan begini, ayah tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Anakku, ayah tidak perlu kau melakukan sesuatu untuk ayah. Tidak peduli Tiana mau menjadi apa di masa depan. Ayah tetap akan mendukungmu, oke? Ayah, aku ingin menjadi orang sepertinya. Ayah percaya, Tiana pasti bisa mewujudkannya. Tiana, 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 Tiana. Ketua, Nona mengidap penyakit leukemia. Perlu transplantasi tulang sumsum.
Tunggu apa lagi? Segera hubungi pencocokan susu tulang. Tidak peduli apapun, Tiana harus pulih. Pak, Nona bergolongan darah resus negatif. Saat ini hanya tulang Anda yang cocok. Maka pakai saja punyaku. Anda ada bekas cedera lutut. Kalau mengambil paksa tulang sumsum, takutnya akan lumpuh. Dan juga, Tiana tidak ada hubungan darahnya dengan Anda. Aku sudah kehilangan seorang anak. Tidak boleh kehilangan satu lagi. Orang seusiaku tidak bisa lagi mengantar yang lebih muda dariku. Baik. Tiana, ayah pasti akan menyembuhkanmu. Orang terkaya pertama Provinsi Siniar, Tiana CEO PT Bintang, dalam 3 hari kemudian akan mengadakan pernikahan mewah dengan ahli waris. Di saat yang sama, bisnis global dunia PT Gloria mengeluarkan pengumuman, Tiana akan menjadi pewaris PT Gloria. Kevin, lihatlah anak perempuanmu. Sudah menjadi bos besar. Kenapa masih membiarkanmu jualan di pasar? Bukannya anakku akan segera menikah. Sebagai ayah, aku harus menyiapkan mas kawin untuknya. Malangnya orang tua di seluruh dunia. Tiana pasti akan berbakti kepadamu di masa depan. Apa kabar Pak Ketua? Hah? Pak Ketua? Sudah berapa kali ku bilang, saat cari aku jangan mencolok. Ketua, sesuai perintah Anda, 3 hari kemudian di pernikahan Nona Tiana, aku akan memberi PT Gloria kepadanya atas namaku. Kalau begitu, Tiana bisa mewujudkan impiannya. Ketua, nyawa Nona digantikan dengan kedua kaki Anda. Anda juga diam-diam membantunya menjadi orang terkaya di Provinsi Siniar. Sekarang malah akan memberinya hasil kerja keras Anda kepadanya. Bagaimana kalau suatu hari orang tua kandungnya menemukannya, apa yang akan Anda lakukan? Kalau hari itu benar-benar terjadi, aku tetap akan menghargai keputusannya. Budi, cepat kau lihat. Sedang apa? Kau tidak lihat aku sedang beruntung dalam permainan ini? Cepat lihat, coba kau lihat. Wanita di layar TV, apakah dia anak penyakitan yang kita buang di sungai pada saat itu? Hah? Memang benar dia. Tak disangka anak itu tidak mati. Dia sekarang juga akan mewarisi grup terkaya PT Gloria. Tunggu apa lagi? Cepat kita temui dia. Uang dia juga uang kita. Tapi tahun lalu kita membuangnya ke sungai. Menurutmu apakah dia... Hah? Aku ayah kandungnya. Kalau dia berani tidak mengakuiku, aku akan memukulnya di umum. Selamat ya Tiana. Hasil kerja keras bertahun-tahun tidak sia-sia. Selanjutnya kau akan menjadi ratu terkuat di bidang bisnis. Sejak Pak Ketua mengundurkan diri, kemampuan PT Gloria tidak sekuat dulu. Tapi aku percaya, setelah aku memegang PT Gloria, masa kejayaan perusahaan akan kembali. Dengan begitu, aku bisa membalas kebaikan ayah selama bertahun-tahun ini. Tiana, yang dilihat belum tentu benar. Aku tidak tahan melihatmu terus tertipu oleh Kevin. Masuklah. Siapa kalian? Akhirnya menemukanmu. Anakku! Sudah 25 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Apa yang terjadi?
Ini karena penculik itu. Saat itu demi melahirkanmu, aku hampir meninggal. Kau adalah darah dagingku. Lalu tanpa kami sadari, seseorang menculikmu dari kami. Apa? Menculik? Nak, demi menemukanmu, kami sampai menjual rumah lama kita selama 25 tahun. Ayah dan ibu akhirnya menemukanmu. Tuhan telah membantu kami. Kau lihat baju yang ibu buat saat kau kecil. Dan juga gelang panjang umur yang dibuat ayahmu sendiri. Setiap merindukanmu, ibu selalu memandanginya. Seolah kau masih bersama kita. Kalau kalian memang orang tua kandungku, Nah, kalau kau tidak mengakui kami juga tidak menyalahkanmu. Kami bisa mengerti. Sekarang melihat kau sehat dan bahagia, ayah dan ibu sudah puas. Rambut anak lain diikat oleh ibu mereka. Kenapa punyaku diikat ayah? Di mana ibu? Ibu kemana? Apakah aku tidak punya ibu? sebentar. Selama bertahun-tahun, hanya makan ini. Sayang, ini hasil tes DNA dengan orang tuamu. Kau tidak percaya omongan, harusnya mempercayai hasil tes. Kalian benar-benar orang tua kandungku. Iya. Ayah, ibu, Anakku. Anakku, ibu sangat merindukanmu. Ayah tidak melindungimu dengan baik. Semua salah ayah. Anak ini telah tertipu. Aku akan menjadi kaya. Ketua, Nona jelas tahu Anda tinggal sendiri tidak mudah, bukannya datang berkunjung. Kau jangan pegang lagi, biar aku saja. Tiana pernah bilang, makanan di luar tidak seenak buatanku. Lagian dia hari ini pulang, juga untuk makan masakanku. terima kasih ayah. Makanlah yang banyak. Ibu kau makan juga. Baik, kau juga lihat kau sudah sekurus apa. Sayang, semua salah Kevin itu membuat kalian harus terpisah selama 25 tahun. Kau bilang ayahku. Dia bukan ayahmu. Dia seorang pedagang manusia. Seorang monster. Dan biadab. Dia menggunakan alasan membesarkanmu untuk mengambil keuntungan darimu. Ayah sangat ingin melenyapkannya. Benar, kedua kaki Kevin lumpuh, mencurimu dan membesarkanmu bukankah agar nanti kau bisa merawat dia hingga tua dan meninggal? Dasar pedagang anak sialan, dia pantas mati. Paman dan Bibi benar. Kau tak boleh menganggap ayahmu lagi. Yanti, siapa yang menelpon? Hiraukan saja. Hari ini siapapun tidak boleh mengganggu acara kumpul kita. Ayo dimakan ibu. Ayo, makanlah ini. Yeay. Tiana, Chris, kalian sudah pulang. Kalian pasti sudah lapar.
Cepat duduk dan makan. Lagi-lagi makanan sisa. Apa kau tidak bisa beli saja? Ini kau sebut makanan. Melihatnya saja buat mual. Ini bukan makanan sisa. Pagi sekali ayah ke pasar. Sudah menyiapkan dari tadi dan menunggu kalian pulang. Hanya saja sudah dipanaskan terus, jadi kelihatan tidak enak. Maksudmu salahku karena pulang malam. Bukan. Ayah tidak bermaksud itu. Ayo duduk. Aku akan panaskan Tidak lagi. usah, aku sudah makan. Beri aku kartu keluarga. Buat apa kalian minta kartu keluarga? Suruh ambil ya ambil saja. Jangan banyak bertanya. Oh, aku tiba-tiba teringat. Kalian mau mengurus akta nikah. Lihatlah otakku. Hal sepenting ini pun lupa. Kalian tunggu dulu. Aku pergi mengambilnya. Sayang, pedagang penculik anak ini membuatmu terpisah dengan orang tua kandungmu dan masih bisa berpura-pura menjadi ayah baik. Langsung buka kedoknya agar dia bisa ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Sekarang belum saatnya. Jika sekarang membuka kedoknya dan 3 hari kemudian membuat keributan di pernikahan, membalikan keadaan dengan berkata ibuku yang membuangku, bukankah akan berjalan sesuai keinginannya dan menghancurkan hidupku? Apa kau mau membiarkannya? Bagaimana mungkin? Dia membuatku berpisah dengan orang tuaku selama 25 tahun. Hanya mengeksposnya tak cukup menebus sakit hatiku. 3 hari lagi, di hadapan pemimpin provinsi senior dan pengurus PT Gloria Sali, aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya. Dan merusak nama baiknya. Begitu tegas, Bosle pasti akan menghargaimu dan menyerahkan PT Gloria kepadamu. Ini. Ayo pergi. Tiana. Apa kamu bisa menemani ayah lebih lama? Ayah sudah lama tak bertemu denganmu. Jika kamu tidak terbiasa makan makanan rumah, kita bisa makan di luar. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Tiana. Kau biasanya lembur juga, tidak sempat makan. Ayah memasak sup obat untukmu. Kau bisa minum dengan Chris. Apa kau tidak dengar? Aku bilang tidak mau. Kenapa masih maksa? Tiana, ayah. Mau apa lagi? Dia itu pewaris PT Gloria. Siapa kau sampai berhak memberinya makan? Ayah, pernikahanku dan Chris 3 hari nanti. Kau harus datang. Aku mau memperkenalkan ayah di hadapan seluruh petinggi senior. Kedua kaki ayah lumpuh. Kalau menghadiri pernikahanmu, apakah akan mempermalukanmu? Siapa yang akan peduli? Ingatlah, jangan telat. Ketua, Nona sudah kelewatan. Setelah berkuasa bersikap begitu kepadamu. Jelas-jelas PT Bintang, PT Gloria dan nyawanya juga diberikan olehmu. Dia malah begitu kepada Anda. Tiana hanya sulit mengekspresikan diri. Dalam hatinya tetap ada aku. Kalau tidak, dia tidak akan mau memperkenalkanku pada petinggi senior. Ketua! Sudah, 3 hari lagi bawa surat ahli waris dan serahkan PT Gloria pada Tiana. Kedepannya, tolong bantu dia. Dan juga, tanpa perintahku, tidak boleh mengekspos identitasku. Baik, Ketua. Pergilah. Di pernikahan Tiana, aku sebagai ayah tidak boleh terus duduk di kursi roda dan membuat Tiana malu. Bu, kartu keluarganya sudah dirubah. Anda hanya perlu tanda tangan di bagian kanan bawah. Kedepannya, Anda adalah Yanti, anak dari Pak Budi dan Ibu Mirna. Dari dulu aku bukan Tiana. Aku adalah Yanti. Ketua, aku masuk duluan ya. Tiana dan Chris belum pernah melihatmu. Nanti saat kau masuk, jangan buru-buru menunjukkan identitasmu. Jangan buat mereka terkejut. Mengerti. Selamat menempuh hidup baru. Selamat. Terima kasih. Aku masuk dulu ya. Nona Tiana dan Tuan Chris, selamat ya. Hari ini kalian berdua menikah.
Nona Tiana juga mendapatkan hak warisan dari PT Gloria. Sebuah kebahagiaan ganda. Wanita terkaya pertama di Provinsi Siniar digabung dengan dari 4 keluarga besar Tuan Chris ditambah lagi dengan PT Gloria. Setelah hari ini, Nona Tiara pasti akan berada di puncak. Hah, ini hadiah pernikahan dariku, 15 miliar. Semoga langgeng ya. Silakan masuk. Mereka semua orang berpengaruh Provinsi Siniar. Biasanya hanya bisa dilihat dari TV, tidak disangka hari ini bisa duduk bersama kita. Tidak disangka tamu undangannya sangat hebat. Kalau dulu kita nggak buang dia, harusnya kita sudah sukses. Bukannya bagus kita jadi hemat biaya asuh selama 25 tahun. Setelah pernikahan selesai, kita minta 2 rumah baru padanya. Langsung minta perusahaan saja. Bocil ini bisa bisnis apa? Harusnya aku yang cocok jadi bos besar. Sayang, semua tamu penting sudah datang. Ayo kita mulai bersiap. Baik. Tiana! Kau datang telat. Belakangan ini ayah latihan berjalan. Sayang, kau tidak boleh menyalahkannya. Dia datang dengan kursi roda. Mau datang awal juga susah. Aku tak mau dengar penjelasan. Cepat masuk dan duduk. Jangan mengganggu acara pernikahan. Baik. Kau duduk di sana saja. Baik. Baik. Terima kasih telah datang ke pernikahan anakku. Makanlah permennya. Makanlah. Ini simbol kebahagiaan. Anakmu ya? Apakah kau ayah kandung pengantin? Pimpinan PT Gloria akan datang. Aku mau beresin masalahku dulu sebelum orang itu datang. Terima kasih pada hadirin yang telah datang ke pernikahanku dan Chris. Sebelum pernikahan dimulai, ada 2 hal penting yang mau aku umumkan. Kehidupan kita ada 3 hal penting. Karir, menikah, dan berbakti pada orang tua. Saat ini 2 hal tadi sudah aku selesaikan. Juga saatnya aku berbakti kepada orang tuaku. Jadi hal pertama, di sini aku mau berterima kasih kepada orang yang sangat penting bagiku. Dia memberikanku nyawa, merupakan orang yang selalu aku percaya. Juga karena dukungan dan harapannya, aku baru bisa berada di posisi ini. Tanpanya, tidak akan ada aku yang sekarang. Orang yang dibilang Nona Tiana, harusnya ayahnya yang membesarkannya dengan berjualan sayur. Dengar-dengar dia hanyalah ayah angkat Nona Tiana. Tapi selama bertahun-tahun dia selalu memperlakukannya seperti anak kandung. Deminya dia juga tak menikah. Ayah yang begitu baik, Nona Tiana benar-benar beruntung. Tianaku. Dari kecil berlidah tajam, tapi berhati lembut dan berbakti. Para hadirin, selanjutnya, izinkan aku dengan hormat mengundang orang yang paling aku hormati untuk naik ke atas panggung. Dia adalah ayahku. Budi. Budi. Apa yang terjadi? Jangan peduli, kita saja. Yanti, ayah orang dari desa, naik panggung di hadapan semua orang-orang penting. Apakah akan mempermalukanmu? Anda adalah ayahku. Aku lihat siapa yang berani menertawakanmu. Benar-benar anak ayah yang baik. Tidak, Tiana. Apa kau salah? Aku barulah. Aku tidak salah. Dia memang ayah kandungku. Aku mengundangnya ke pernikahanku, berterima kasih dan menyuruhnya naik ke panggung. Apakah ada yang salah? Rupanya kau sudah tahu asal. Dan sudah menemukan ayah. Memang iya. Kau kira kau yang cacat bisa naik ke atas panggung? Hari ini ku beritahu, hari ini bukan hanya hari pernikahan anakku, tapi juga acara kembalinya kami menjadi keluarga. Rupanya kalian. Semuanya tolong beri penilaian. Aku hamil selama 10 bulan. Anakku malah hilang, dicuri penculik anak ini. Kasihan anakku selama 25 tahun ini. Dia bukan manusia. Anak malangku harus mengakui penculik sebagai ayah selama 25 tahun. Dimanfaatkan selama 25 tahun.
Aku kira ayah Nona Tiara baik. Rupanya dia seorang biadab. Sendiri tidak punya anak, malah mengambil anak orang lain. Lebih biadab daripada para biadab. Ibu, kau jangan menangis lagi. Semuanya sudah berlalu, bukankah? Sekarang kita bisa membalas dendam. Kalau ada dendam. Tiana, mereka senang memanipulasimu. Aku menemukanmu karena mereka membuangmu kau bayi yang ditenggelamkan dengan batu. Kevin, sudah ketahuan pun masih memfitnah orang tuaku. Tiana, kau sudah gila ya? Dia ayahmu. Siapa kau? Aku dan suamiku tidak mengenalmu. Bagaimana kau masuk? Apa hakmu bicara? Kau? Dasar tua bangka. Kalau mau bohong pakai otak. Di dunia ini apakah ada orang tua yang tidak mencintai anaknya sendiri? Yanti adalah anak yang baik. Aku menyayanginya sepenuh hati. Bagaimana mungkin aku membuangnya? Kaulah yang menculiknya. Mau fitnah kami yang membuangnya. Aku sangat ingin mengorek keluar hatimu. Mau lihat sehitam apa. Hari ini aku akan... Tiana, orang lain tidak tahu. Tapi kau tahu ayah seperti apa kan? Ayah membesarkanmu selama 25 tahun. Selama 25 tahun aku melihatmu tumbuh besar. Kau melihat aku semakin tua. Saat kau sakit, aku lebih cemas darimu. Kau senang. Aku lebih senang. Pengorbananku begitu besar, tapi aku tidak mengharapkan balasan. Tapi kau... Cukup, Kevin. Kau yang berusaha menyembunyikan diri. Kau adalah pencuri, membuat orang jijik. Mereka adalah orang tua kandung Yanti. Darah lebih kental daripada air. Kalau Yanti tak percaya mereka, memangnya harus percaya penculik seperti kau? Yanti? Tiana, kau... Kau diam. Yang mereka bilang benar. Kevin, kau ingat. Aku dari dulu bukan Tiana. Namaku adalah Yanti. Kau tidak pantas menjadi ayahku dan berpidato di atas panggung. Jangan! Ini adalah surat pemutusan hubungan. Kau lebih baik tanda tangan sebelum Bu Sali datang. Kalau tidak, jangan salahkan aku bersikap kejam. Tiana, kau... Cukup. Kevin, kau sandiwara begini karena tahu aku akan mewarisi PT Gloria, kan? Kau ingin uang? Ini ada 400 juta. Seharusnya sudah melebihi biaya yang kau keluarkan untuk membesarkanku. Lebihnya anggap saja untuk mengusirmu. Ketua, Di antara barang-barang ini, ada kotak musik yang kau beri saat aku mendapat juara 1. Dan juga, saat aku berumur 8 tahun, kau bilang inisial yang kau rajut sendiri. Sekarang dilihat, bertahun-tahun semua ini hanyalah demi berpura-pura menjadi ayah yang baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Aku merasa jijik. kau jangan keterlaluan. Kau tidak takut CEO PT Gloria membatalkan hak waris karena melihatmu perlakukan ayahmu begini? Presiden PT Gloria sudah undur sejak lama. Sedangkan aku hanya perlu mengusir mereka sebelum Sali datang ke sini. Siapa yang akan tahu apa yang telah terjadi? Atau kau mau bilang kau itu Ibu Sali? Dan juga, kau bilang giok ini sangat cantik dan sangat berharga. Jangan kira aku tidak tahu. Ini kalung giok milik anakmu yang sudah meninggal 25 tahun lalu. Dan kau hanyalah menggunakanku sebagai pengganti anak yang meninggal itu. Begitu mengingat, aku menghargainya selama 25 tahun. Aku merasa jijik dan konyol. Sekarang, biarkan dia menemani anakmu yang meninggal. Jangan! 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 Ketua! Aku pernah berpikir, suatu hari nanti kau akan menemukan orang tua kandung dan melewati hari yang bahagia.
Tapi aku tidak menyangka hubungan kita akan berakhir dengan cara ini. Karena kau sudah bertekad, baiklah, surat ini akan aku tanda tangani. Untung kau masih sadar diri. $400 juta ini tidak ada apa-apanya bagi. Mulai hari ini, kau dan aku tidak ada hubungan lagi. Tunggu sebentar. Para hadirin, mengingat aku akan segera mewarisi PT Gloria, aku sudah tidak tertarik lagi dengan PT Bintang. Aku mau melelang PT Bintang seharga 2 miliar. Harga paling tinggi akan mendapatkannya. Bu Yanti, nilai pasar PT Bintang telah mencapai puluhan miliar dan potensinya sangat besar. Kau malah menjual dengan harga rendah. Siapa yang tak mau rebut? Aku keluarkan 5 miliar. 9 miliar. Aku keluarkan 9 miliar. 15 miliar, aku keluarkan 15 miliar. Yanti, PT Bintang diberikan olehku. Kenapa aku memberikan yang paling aku suka dan sayangi padamu? Kenapa kau begitu terhadap mereka? Hanya karena PT Bintang adalah perusahaan yang kau bangun bersama istrimu yang sudah mati. Aku merasa jijik, merasa lebih kotor. Kau merasa jijik dan kotor? Tidak disangka. Aku membesarkanmu selama 25 tahun. 25 tahun! Aku malah membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Apa yang kau bilang? Tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Tidak tahu bersyukur. Kau tidak pantas memiliki PT Bintang. Kau tidak pantas memegang PT Gloria. Marah? Kau seorang penculik juga pantas. Selama 25 tahun ini, selain memberiku makan dan memberiku perusahaan busuk ini, apakah kau pernah memberikan yang lain? Memangnya kenapa kalau kau menolongku saat itu? Kau juga tak mungkin memberiku hidup yang layak. Posisi orang terkaya di provinsi Siniar, aku dapatkan dengan kerja kerasku dan hak waris PT Gloria juga mengandalkan aku sendiri. Kau hanyalah seorang yang rendah, kejam, egois, dan jijik hingga membuat orang muntah. Apakah kau pantas bersikap arogan padaku? Bagus. Sangat bagus. Yanti, apakah ini sikapmu setelah berada di posisi puncak? Sebenarnya hari ini aku ingin membawamu ke posisi yang lebih tinggi dan mengantarmu menuju posisi paling puncak. Bahkan kalau kau berkata buruk tentangku, aku juga akan membiarkannya, menganggapmu kurang bijak dan termanipulasi. Tapi kau tidak seharusnya menghina istri dan anakku. Membuatku sakit hati. Karena bagimu apa yang kau punya sampai kini bukan karenaku, akan kukabulkan. Sally. Iya, Ketua. Yanti gagal menilai dengan benar, tidak mengenal yang baik, berkhianat dan gagal menjadi anak yang berbakti. Batalkan hak waris PT Gloria. Ambil kembali semua kekuasaannya. Baik. Apa? Ambil kembali semua kekuasaannya. Apa? Yanti, aku berharap kau ingat semua perbuatanmu dan keluargamu hari ini. Kau jangan menyesal. Kevin, apa otakmu sudah rusak? Malah semakin menjadi-jadi. Jadi maksudmu, kau adalah presiden PT Gloria yang telah mundur bertahun-tahun, dan dia adalah kepala PT Gloria yang sekarang, Bu Sali? Betul. Lancang. Tiana, jangan coba-coba sentuh dia. Sentuh dia? Ucapannya begitu buruk pun berani dia ucapkan. Kalau dia merusak pernikahanku, aku tidak hanya ingin menamparnya, aku juga ingin menghancurkannya. Dan kau berpura-pura menjadi Bu Sali, kepala PT Gloria, dan benar-benar besar. Benar. Kalau kalian tahu, pernikahanku dan Yanti hari ini, juga hari Yanti mewarisi PT Gloria, akan dihadiri Bu Sali, Teli untuk menyerahkan hak waris. Dan kau, kira mungkin adalah Bu Sali. Kau adalah aktris yang dibayar Kevin. Mau menakutiku pakai nama Bu Sali buat bantu dia? Sayangnya, kalian gagal. Lancang sekali. Kaulah yang lancang.
Melindungi penculik itu kejahatan besar. Menyamar jadi Bu Salih juga kejahatan besar. Satpam, patahkan lengan dan kaki mereka hingga berlutut sambil menyambut Bu Salih. Satpam. Jangan harap bisa menyentuh Pak Ketua. Hormat kepada Pak Kevin. Hormat kepada Bu Salih. Apa? Apa yang terjadi? Jangan-jangan wanita ini benar-benar orang penting. Siapa kau sebenarnya? Apa? Kau lihat. Bagaimana mungkin? Dia adalah aktris yang disewa Kevin. Bagaimana mungkin dia adalah Bu Salih? Ini pasti palsu. Aku tidak percaya. Tapi ini dikirim oleh ayahku. Tidak mungkin salah. Wanita tua ini beneran orang penting. Bagaimana ini? Ketua, aku selalu di dalam melihat semua yang terjadi. Segala kata-kata pahitnya tak pantas Anda terima. Izinkan aku mengurus orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Tidak mendidiknya dengan benar adalah salahku. Sekarang dia bukan anakku lagi. Bagaimana kau mengurusnya? Terserah kau. Paham. Yanti, sesuai perintah dari ketua, kami membatalkan hak warismu di PT Gloria. Dan kami akan mengambil kembali PT Bintang. Kau dipecat. Omong kosong apa yang kau bilang? Bagaimana mungkin hak warisku dibatalkan? Bagaimana mungkin dipecat? Kenapa? Kau tidak mengerti bahasa manusia. Perintah ketua tidak pantas kau protes. Bu Salih gagal mengenal Anda. Memang kesalahanku. Tapi apakah terlalu kelewatan kalau Anda membatalkan hak waris Yanti hanya karena masalah ini? Kelewatan. Tadi kalian di hadapan begitu banyak orang menghina Pak Kevin dan bersikap kejam. Kenapa kalian tidak merasa perbuatan kalian kelewatan? Bu Salih, walau Anda selalu di tempat, aku merasa kau salah paham. Kevin ini memanglah orang rendahan yang berdosa. Dia bukanlah ketua PT Gloria. Benar, Bu Salih. Dia hanyalah seorang pencuri. Kau jangan tertipu olehnya. Benar, kau lihat dia mencuri anak kami selama 20 tahun lebih. Sampai sekarang tidak bertobat. Orang seperti ini Anda tadi juga sudah lihat. Bukankah seharusnya dibunuh? Tutup mulutmu. Kalianlah yang tidak tahu diri dan tak tahu terima kasih. Kau dan juga kalian. Kalau berani mengucapkan kata yang tidak sopan lagi pada Pak Kevin, aku akan menghabisi kalian. Bu Salih, aku dari 4 keluarga besar di Ria, putra dari keluarga Wijaya, juga penerus keluarga Wijaya. Bahkan kalau Anda adalah kepala PT Gloria, kau juga harus dipikirkan baik-baik. Apakah kau pantas menghina aku dan istriku di hadapan umum dan juga mertuaku? Keluarga Wijaya, aku kasih tahu. Bahkan kalau itu ayahmu sendiri Ismail yang datang ke hadapan Pak Kevin juga harus berlutut karena punya anak bodoh sepertimu. Kau? Salih, kau pikir dengan mengungkapkan identitasmu dan berpura-pura membatalkan hak warisku, aku akan takut padamu? Jangan lupa, aku adalah pewaris PT Gloria yang ditunjuk sendiri oleh ketua. Lebih tepatnya di sini, aku adalah bosmu dan kau hanyalah seorang bawahan. Apa hakmu membatalkan hak warisku? Benar. Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan kontrak warisan. Kalau bukan akting apalagi? Yang menantuku bilang benar. Hei, lihatlah dirimu yang seperti siluman. Kau dan penculik anak yang duduk di kursi roda itu. Kalian pasti punya hubungan yang tidak pantas. Apa maksudmu? Apa masih tidak jelas? Kau begitu sopan kepadanya. Pasti ada sesuatu. Astaga, kau ini. Kulihat penampilanmu juga tidak buruk. Tidak disangka seorang penjual sayur pun bisa menaklukkanmu. Sekarang dilihat kau juga tidak ada apa-apanya. Kevin, aku telah memanggilmu ayah selama bertahun-tahun. Beraninya kau begini padaku. Kau tidak pantas jadi manusia. Tidak kusangka. Orang kaya seperti kepala PT Gloria mau bersama pria begitu. Benar-benar sebuah lelucon. Bu Salih, coba dilihat lagi. Kenapa tidak pilih aku saja? Kakiku juga tidak bermasalah. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Salih, aku sudah pernah bilang, jangan ladeni orang seperti mereka. Kau hanya perlu mengambil kembali kontrak warisnya. Hiraukan saja ucapannya. Menghabiskan tenaga saja. Yang Anda katakan benar. Aku cuma emosi sesaat saja. Masih berakting, Kevin? Kau pikir kalau kalian begini, aku akan tertipu? Biar aku beritahu. Tidak mungkin.
Dan kau juga, Sally. Setelah aku menjadi penerus PT Gloria, kau orang pertama yang kupecat. Lalu mencoret nama kalian dari Provinsi Siniar, agar kalian tidak bisa menginjak tempat ini lagi. Juru bicara PT Gloria, Pak James, datang membawa kontrak penerus PT Gloria. Yanti, Pak James telah membawa kontraknya. Apakah ini artinya kau akan resmi menjadi ketua baru PT Gloria? Kedatangan Pak James sudah memberi jawaban yang pasti. Selamat, Bu Yanti. Selamat ya. Selamat, selamat, selamat. Sayang, setelah kau menguasai PT Gloria, kau tidak boleh bersikap lembut dan membiarkan mereka. Yang Chris bilang benar, kau boleh lebih kejam lagi. Ayah, Ibu, sayang, kalian tenang saja. Aku tahu, aku pasti akan menegakkan keadilan. Kevin, Sally, bukankah kalian mau menarik kembali PT Gloria? Sekarang Pak James sudah membawa kontrak PT Gloria ke hadapanku. Trik apa lagi yang kalian punya? Kami tidak perlu trik apapun. Selama Pak Kevin tak beri perintah, kau selamanya tidak akan menjadi penerus PT Gloria. Sally, kau masih bisa sok berkuasa di sini. Tapi tidak apa-apa. Kau akan segera berlutut di hadapanku dan memohon untuk memberimu kesempatan lagi. Pak James, aku Yanti adalah penerus yang ditunjuk oleh ketua PT Gloria. Sekarang aku perintahkan kau untuk segera memberikan kontraknya kepadaku dan memecat Sally, serta memblokirnya di seluruh industri terakhir. Aku mau orang yang menculikmu ini dihukum berat. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat bawa kemari. Kau? Kini Yanti, bagai kacang lupa kulitnya. Dan anakku tahu terima kasih. Hari ini aku umumkan, aku akan menarik kembali PT Gloria. Bawakan kontrak warisan padaku. Kevin, kau sudah gila ya? Kau kira mereka akan menuruti kau? Juru bicara PT Gloria, kau mau kemana? Sayang, kau jangan terburu-buru. Pak James pasti membawa pengawal untuk mengusir kedua orang ini dulu. Setelah membereskan dua orang ini, barulah kontraknya dikasih padamu. Ini adalah bentuk penghormatan padamu. James hormat kepada Pak Kevin. Kontrak PT Gloria sudah diantarkan. Silakan diterima Pak Kevin. Silakan diterima Pak Kevin. Kevin, kau mau apa? Letakkan kontrak itu. Singkirkan dari tangan kotormu itu. Kalau kau merusak kontrak waris putriku, akan kuhabisi kau. Hari ini kalau karena kau putriku tidak jadi bos besar, akan kuhabisi kau. Jangan. Kevin, ini adalah kontrak waris perusahaan terbesar PT Gloria. Kau memegangnya saja sudah termasuk kejahatan. Kalau kau merobeknya, sama saja kau cari mati. Baik, aku memang mau lihat. Bagaimana cara aku mati? Kevin, beraninya kau merobek kontrakku. Bunuh kau. Sayang. Yanti, apakah beberapa tahun ini hari-hari yang kau lewati terlalu enak dan mulus? Hingga membuatmu berpikir orang yang besar kamu bukan apa-apa lagi. Tamparan hari ini untukmu karena lupa budi dan bersikap arogan. Sally, kau cari mati ya? Yanti, ayahmu mencintaimu, menyayangimu, memberikan semua yang terbaik untukmu. Kau malah mendengar tipuan orang lain, tidak percaya kepadanya dan menghinanya. Tamparan ini untuk kebodohan dan ketidaktahuanmu. Jalan. Beraninya kau menamparku.
Semua yang kau miliki sekarang, termasuk nyawamu, semuanya diberikan oleh ayahmu. Kau malah membencinya hanya untuk kembali ke pasangan yang telah membuangmu. Tamparan ini untukmu yang meninggalkan dan tidak menghormatinya. Cukup! Yanti, kalau 25 tahun ini yang aku rawat adalah anjing, dia akan melambaikan ekornya sekarang. Sedangkan kau malah melupakan budi, berhati kejam. Benar-benar membuatku kecewa. Kevin, kau... Sayang, tidak apa-apa mereka merobek kontraknya. Orang tuaku dan 3 keluarga besar lainnya akan segera datang. Mereka adalah orang yang dilatih oleh ketua PT Gloria sendiri. Tunggu mereka datang. Kita beritahu kelakuan konyol mereka kepada ketua. Pak ketua pasti akan memberimu kontrak baru lagi. Dan buat mereka tahu apa artinya hidup sengsara. Kevin, kau membuat masalah denganku masih bisa hidup. Tapi membuat masalah dengan 4 keluarga besar dan ketua. Tinggal menunggu riwayat kalian tamat. 4 keluarga besar, dulu mereka hanyalah 4 anjing yang mengikutiku. Sekarang ingin pakai kekuasaan mereka yang kecil untuk menekanku. Benar-benar lucu. Beraninya menghina 4 keluarga besar. Benar-benar bernyali besar. Siapa yang begitu berani menghina 4 keluarga besar? Ayah, ibu, akhirnya kalian datang. Anakku, menantuku, ada apa dengan kalian? Kenapa acara pernikahannya dihentikan? Siapa orang-orang ini? Ayah, ibu, dia dulu yang menculik Yanti. Yanti sebenarnya ingin berpisah dengan damai. Tapi dia malah membuat keributan di sini dan bekerja sama dengan kepala PT Gloria, Bu Sally. Apa? Sally ini terus membantu Kevin bicara. Dan dia bilang akan membatalkan hak waris Yanti atas PT Gloria dan bahkan merobek kontraknya. Demi melindungi kontrak itu, Yanti kena tampar. Benar, dan tidak hanya itu. Kevin juga berkata kasar padaku. Menghina 4 keluarga besar provinsi sini. Dia bilang kalau kalian anjing yang mengikutinya. Apa? Benar-benar bernyali besar. Beraninya merusak pernikahan keponakan dan bersikap tak hormat kepada 4 keluarga besar. Tampaknya kami terlalu berbelas kasihan sehingga tidak ada yang tidak mau kita lagi. Menurutku kita harus menghabisinya di depan umum hari ini sebagai peringatan. Siapa yang mau kau habisi? Memangnya siapa kau? Kalian tidak mengenaliku. Kau pantas kami kenali. Ketua, dulu Anda menggunakan nama palsu untuk berkenalan dengan mereka. Dan juga perubahan Anda sangat besar. Normal kalau mereka tidak bisa mengenali Anda. Paman, dia orang sombong itu. Rupanya itu kau. Sekarang di hadapan kami, berlutut dan minta maaf. Dengan begitu, kami akan pertimbangkan mayatmu tetap utuh. Apa katamu? Dan juga kau Sally. Hanya dengan membuat keributan di pernikahanku dan membiarkan Kevin merobek kontraknya, sudah cukup membuatmu mati 1000 kali. Membiarkan kalian mengambil nyawa sendiri sudah termasuk memberi muka ke kalian. Jangan tidak tahu malu. 4 keluarga besar mengambil nyawa untuk menebus kesalahan. Aku juga pernah membayangkan hari di mana aku berlutut di hadapan orang berkuasa. Tapi hanyalah sebuah provinsi siniar, bahkan hanya 1 gedung. Tidak cukup. Tidak ada yang bisa buatku menunduk. Mengenai masalah merobek kontrak, lebih konyol lagi. PT Gloria memang milikku. Aku ingin tarik kembali. Hak kertas itu sudah tidak berguna. Kalian tidak pernah mempertanyakanku, apalagi menyuruhku berlutut. Hah, beraninya sampah ini memerintah. Sally itu hanyalah seorang wanita. Menyinggung 4 keluarga besar. Sally juga nggak akan bisa melindunginya. Kalau bagimu kami masih belum cukup. Bagaimana kalau ditambah keluarga Laksono? Penguasa real estafet provinsi Siniar, apakah sudah pantas membuatmu berlutut? Cuma seperti menambahkan hal kecil. Tidak bisa membuat hal besar. Lalu bagaimana dengan keluarga Wulan Raja Energi Provinsi Siniar? Itu hanya menambahkan beberapa gebrakan saja. Kalau ditambah keluarga Wijaya, apakah cukup membuatmu takut?
Kau menghalangi menantuku, melakukan keributan di pernikahan anakku dan menghina 4 keluarga besar. Kalau hari ini aku tidak membunuhmu, untuk apa 4 keluarga besar berada di puncak? Dan juga kau, Sally, kalau kau masih berani melindunginya, kau selamanya akan menjadi musuh dari 4 keluarga besar. Selamanya jadi musuh. Selamanya menjadi musuh. Kau lihat, Kevin, menyinggung 4 keluarga besar, bahkan Sally menyelamatkan nyawamu hari ini, juga harus mati. Pak Kevin bilang, dari ratusan keluarga di provinsi Siniar hanya ada 4 keluarga yang paling rendah dan tak layak baginya. Bahkan tak perlu bertemu untuk kedua kalinya. Tidak tahu apakah ada keluarga lain yang ingin merebut posisi 4 keluarga besar. Berani sekali dia tidak menganggap semua keluarga di Siniar. Kau kira kau siapa? Orang terkaya. Kalau begitu, kami bersedia bersama 4 keluarga besar membunuh mereka berdua untuk jadi peringatan. Lihatlah, inilah kemampuan keluarga Wijaya. Bisa memerintah keluarga provinsi Siniar kapan saja. Kalau kalian mau bunuh diri di sini untuk merebus kesalahan kalian pada ketua PT Gloria, aku akan biarkan kalian mati dengan damai. Tidak ada gunanya. Apa yang sudah kalian buat hari ini tidak akan mengubah keadaan hak waris PT Gloria. Apa maksudnya? Maksudku adalah, para hadirin yang duduk di sini, kalian ada waktu 15 menit. Kalau kalian minta maaf pada Pak Kevin sekarang, kalian akan diberi kesempatan mempertahankan aset kalian. Sally, jadi maksudmu, kalau kami tidak perlu untuk minta maaf, dia bisa buat kami bangkrut? Hampir tepat. Tidak hanya bangkrut, tapi membuat kalian kehilangan posisi juga. Lancang sekali, Sally. Bukan hanya singgung aset kami yang sudah menghidupkan Siniar selama 50 tahun ini. Tak hanya keluargaku. Di belakang masih ada keluarga lain. Kevin, atas dasar apa kau mampu buat kami bangkrut? Mengandalkan kedua kaki yang lumpuh. Mau cari mati ya? Mau cari mati ya? Sudah di ujung tanduk masih tenang saja. Apa aku menyuruhmu minum? Kau, beraninya kau menampar suamiku. Kau saja berani ku tampar, apalagi dia. Cukup. Kau tidak apa-apa kan? Sally, karena mereka tidak menghargai kesempatan yang kuberi, sampaikan kepada mereka 100 keluarga besar bangkrut dan dilikuidasi. Dalam 3 menit, aku mau 100 keluarga besar provinsi Siniar bangkrut. Jangan berpura-pura lagi, Sally. Dengan posisimu itu, membuat keluarga kecil Siniar bangkrut, aku masih percaya. Mau buat semua keluarga besar bangkrut. Jangan mimpi. Di dunia ini, yang bisa membuat seluruh keluarga besar bangkrut hanyalah CEO PT Gloria sendiri. Dan kau mau pamer hanya dengan menelpon saja. Kau kira kau siapa? Benar, hanya CEO PT Gloria yang mampu melakukannya. Bahkan 4 keluarga besar pun harus tunduk padanya. Tanpa persetujuan CEO PT Gloria, Sally tak berhak angkat bicara. Berani bilang likuidasi dan bangkrut. Benar-benar konyol. Kalian begitu yakin? Mengesampingkan identitas, keluargaku percaya diri dan punya kemampuan dengan mengandalkan 3 keluarga besar lainnya. Sedangkan kau hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Bisa apa kau? Masih berani bilang dalam 3 menit membuat 4 keluarga besar bangkrut? Mimpi. Tapi benar juga. Orang rendahan seumur hidup tidak akan pernah tahu betapa menakutkan kekuasaan orang yang berkuasa. Apa? Pak Fadil, perusahaan kami dinyatakan bangkrut. Apa yang terjadi? Iya, padahal teknik dan lainnya semua baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba dilikuidasi? Sepertinya dia beneran orang hebat. Kita cari masalah sama orang yang salah. Kenapa takut? Ini cuma rekayasa Sally buat menakuti kita. Dan kalau kalian benar-benar bangkrut, masih ada keluarga Wijaya. Benar.
Para paman dan bibi tenang. Selama ada keluarga Wijaya, semua akan baik-baik saja. Benar. Selama ada keluarga Wijaya, biarpun sekarang bangkrut, dalam semalam pasti bangkit lagi. Tuan, ada kabar buruk. Tuan, kabar buruk. Terjadi masalah besar. Pengurus rumah, kau sudah 20 tahun kerja denganku. Kenapa kau panik seperti itu? Cepat, katakan ada apa? Tuan, Nyonya, Tuan muda, keluarga Wijaya sekarang sedang dikejar. Semua aset dilikuidasi dan mau tidak mau konfirmasi bangkrut. Apa? Tuan! Sayang! Apa? Bangkrut? Apa? Peser uang pun tidak ada. Bangkrut? Semua sudah tidak ada. Orang seperti kalian tak pantas hidup nyaman. Ayo pergi. Kevin, katakan. Apakah ini semua ulahmu? Yanti, kau tidak berhak mempertanyakan Pak Kevin. Cepat minggir. Kalau kau berani menghentikanku lagi. Dia sudah kehilangan segalanya. Tidak ada gunanya melakukan apapun padanya. Ayo pergi. Kau kira perbuatanmu ini bisa menghancurkanku? Kau menghancurkan kehidupanku. Saat aku kembali ke puncak lagi, aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Ayah, bagaimana ini? Ayah. Cepat hubungi Ayah Baptis. Dia tidak mungkin abaikan keluarga Wijaya, cepat! Ketua, 4 keluarga besar provinsi sini yang sudah dilikuidasi. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Apa mau buat mereka bangkrut juga? Sudahlah, dia sudah kehilangan semuanya. Sekarang cuma bisa mengandalkan suaminya. Perintahkan jangan buat bangkrut keluarga Wijaya. Jadi setidaknya dia tak kelaparan. Ini menjadi kewajiban terakhirku setelah 20 tahun sebagai orang tuanya. Ketua, apa kita akan kembali ke villa? Tidak, ke rumah lama. Baik. Ayah, benar kata ayah. Aku baru menerima telepon. Keluarga kita tidak bangkrut. Sesuai dugaan, kedua orang itu memang berakting. Sudah pasti, hanya seorang Sali membuat keluarga Wijaya bangkrut. Tidak mungkin. Tapi semua yang datang hari ini adalah orang-orang terkenal di provinsi Siniar. Kalau dia bukan siapa-siapa, bagaimana mereka berani membuat kita bangkrut dan dilikuidasi? Oh, aku tahu. Ketua PT Gloria sudah lama tak aktif memimpin lagi. Sali pasti memanfaatkan ini untuk membuat para keluarga besar bangkrut dan dilikuidasi. Yanti, jadi hak warismu... Ayah dan ibu bukannya mau perusahaanmu, tapi melihat usahamu selama bertahun-tahun menjadi sia-sia, kami merasa kasihan. Benar, menurutku, menarik kembali hak waris Yanti juga dilakukan oleh Sali atas nama orang terkaya. Apalagi Sali yang pegang kuasa. Sebelum hak waris belum diberi ke Yanti dan Pak Tua itu memanfaatkannya, tak perlu usahanya jadi benalu yang tinggal minta-minta. Pria tua ini karena tahu tidak akan bisa kaya, malah merusak hidup Yanti. Besan, kalian harus membantu Yanti. Tenang saja, masalah ini tidak selesai di sini. Berani menyinggung warga Wijaya, mereka harus menerima konsekuensinya. Benar. Sekarang yang paling penting adalah ketemu ketua PT Gloria untuk membantu Yanti merebut hak warisnya lagi. Tapi kontraknya sudah dihancurkan. Aku juga tidak pernah bertemu ketua. Bagaimana caranya bisa bertemu dia dan mengambil hak warisnya? Tidak apa sayang. Aku dengar 3 hari lalu orang terkaya mau buat acara perjamuan di Hotel Mulia. Di hari itu dia pasti akan hadir ke perjamuan. Apa? Dia akan kembali? Bagus sekali. Sudah 20 tahun. Akhirnya bisa bertemu dengannya lagi. Asalkan kita dapat undangan ke ruang perjamuan dan kasih tahu semua yang terjadi hari ini. Yang menunggu mereka hanyalah kematian. Tapi masalahnya adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan undangannya? Orang terkaya kembali, seluruh negeri akan terguncang. Walaupun keluarga Wijaya nomor 1 di antara semua keluarga besar di provinsi Siniar. Tapi yang kali ini harus kita hadapi adalah orang-orang terkuasa di atas kita. Undangan ini takutnya... Tenang saja. Undangan ini bisa didapatkan. Maksud ayah? Keluarga kita bisa makmur selama bertahun-tahun. Bahkan menjadi yang utama di provinsi Siniar. Tidak hanya mengandalkan kekayaan. Belakang kita ada orang besar Berin yang melindungi kita. Kakak sepupu Stanley. Ayah, maksud Anda Kak Stanley yang telah menjadi dewa perang terkuat di Berin? Benar. Dengan kemampuan kakak sepupumu, mendapat undangan sangatlah gampang. Bagus sekali. Yanti,
Kalau kau bisa bertemu orang terkaya itu, kau kasih tahu dia yang terjadi hari ini, biar dia kasih pelajaran si tua bangka itu. Benar, lihat sikapnya padamu hari ini. Nanti kau jangan bersikap lembut padanya. Tenang saja. Suatu hari nanti, aku akan mengandalkan kerja kerasku. Kembali ke posisi puncak. Sedangkan dia hanya layak menjadi orang rendahan. Dan bisa kuhancurkan kapan saja. Pelan-pelan, Ketua. Sally, kau pulang saja. Aku ingin menenangkan diri. Tapi... baik. Walau Yanti tidak tahu diri, dia motivasi Ketua buat tetap hidup. Sekarang dia juga meninggalkannya. Mana mungkin Ketua bisa tetap baik-baik saja. Sekarang, musuh tersingkir dan negara damai. Jenderal Perkasa! Jenderal Perkasa! Jenderal Perkasa! Dewa Xian memerintahkan Tiara menutupi semua penderitaan dunia yang tiada duanya dan berjuang untuk reputasi. Prestasi perang bagaikan orang suci, digelari wanita perkasa pertama di dunia dan dihadiahkan tombak Phoenix. Mulai hari ini, aku, Tiara, adalah wanita perkasa. Mereka yang melakukan kejahatan besar akan dihukum. Selamat wanita perkasa! Selamat wanita perkasa! Dewi Kimi. Dewi Tiara, kami sudah menemukan ayah kandungmu. Dewi Tiara, kami sudah menemukan ayah kandungmu. Apa? Benarkah, Kimi? Sudah bertahun-tahun, akhirnya ada kabar ayahku. Di mana dia? Apa dia baik-baik saja? Menurut penyelidikan, semua informasi ayahmu sebelumnya telah dihapus, jadi kita tidak bisa selidiki. Tapi ada berita heboh tentang Tiana, orang terkaya. Ternyata diculik dan dibesarkan oleh ayahnya. Kami kaget menemukan ayahnya adalah ayah kandungmu. Apa? Lalu? Ayahmu mencari nafkah dengan menjual sayuran. 25 tahun mengadopsi Tiana dan membesarkannya dengan sepenuh hati. Tapi Tiana malah lupa diri, menipu ayahnya untuk datang ke pernikahannya, untuk mempermalukannya, dan bahkan ingin membunuhnya. Orang tidak tahu terima kasih dan tidak berperasaan. Beraninya menghina ayahku, aku akan bunuhnya. Para prajurit, dengarkan perintahku. Kita ke Provinsi Siniar. Siap! Ayah, kenapa kau baru pulang? Aku belum makan, perutku sangat lapar. Tiana, semua salah ayah. Ayah pulang telat. Ayah buatkan makanan sekarang. Tiana, semua salah ayah. Ayah pulang telat. Aku buatkan makanan sekarang. Ayah, ikat rambutku. Ayah, taruh di mana? Tiana, ikat rambut. Ikat rambutnya di sini. Baik. Tiana, bukankah ayah sudah bilang jangan asal menaruh barang. Saat mau pakai jadi susah dicari. Baiklah. Sini, ayah ikatkan rambutmu. Ayah. Tiana. Ayah, jeruk yang kau beli sangat manis. Kuberi kau sebiji. Tiana. Tiana, di mana kau, Tiana? Tiana. Ayah, aku mendapat juara 1. Tiana, di mana kau? Semua salah ayah. Tiana, kau sudah pulang. Tiana.
Kau kemana? Semua salah ayah. Tiana. Tiana. Kemana kau? Semua salah ayah. Tiana. Yesi, seumur hidupku telah mendapatkan kekayaan dan kedudukan yang paling tinggi. Tapi sampai akhir, aku tidak mampu melindungi kalian. Kau dan Tiara meninggalkanku, bahkan Tiana juga. Apakah aku memang ditakdirkan kesepian di kehidupan ini? Ayah. Dia. Kau. Apakah kau Tiara? Iya, Ayah. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya menemukanmu. Ayah, salahku tidak berbakti. Selama bertahun-tahun ini tidak bisa menemani di sisimu. Tidak. Saat itu, ayahlah yang gagal melindungi kau dan ibumu. Semua ini salahku. Itu karena ada yang mau mencelakai kita, bukan salahmu. Anak baik, syukurlah kau kembali. Ayah tidak menyangka kau masih hidup. Selama bertahun-tahun, ayah tak mengutus orang mencarimu. Kau hidup sendiri di luar, pasti sangat menderita. Berdiri. Ayah, saat itu aku diselamatkan oleh seorang master secara kebetulan. Dia menjadikanku muridnya, membesarkanku, dan juga mengajariku seni bela diri. Ayah, tapi selama bertahun-tahun ini aku tidak pernah melupakanmu. Aku selalu mencarimu. Baik. Yesi, terima kasih telah mengantar kembali anak kita. Ibu, aku pulang. Tiara, 3 hari lagi ada pesta perjamuan. Di saat itu akan ada banyak teman ayah yang hadir. Ayah ingin membawamu. Ayah ingin memberitahu semua orang. Kau sudah kembali. Baik. Tapi ayah, rumah ini sudah agak tua. Bagaimana kalau mulai hari ini kau pindah ke rumahku? Ini juga bisa memberiku kesempatan untuk berbakti kepada Anda. Baik. Ayah mau telepon dulu. Setelah itu kita berangkat. Oke. Ketua. Sally, infokan ke semua orang. Pesta perjamuan 3 hari lagi akan diadakan di Hotel Mulia milik PT Gloria. Hotel Mulia? Bukankah itu hadiah yang sebelumnya kau berikan pada Tiara? Bukankah selama ini kami tidak boleh memakainya? Tiara, sudah kembali. Ini membuatku menyadari aku harus menjadi kuat agar bisa melindungi orang yang kusayangi. Iya. Tiara, ayo pergi. Ayah, makanlah jeruk ini. Ayo pergi. Ayo. Ayah, ada apa? Ayo pergi. Dewi Tiara, berdasarkan penyelidikan, wanita yang bernama Tiana itu sudah mengganti namanya menjadi Yanti dan menikah dengan keluarga Wijaya. Tapi kemarin semua keluarga besar di Provinsi Siniar dibuat bangkrut dan dilikuidasi. Hanya keluarga Wijaya yang tidak terkena masalah. Apa sudah ketemu dalangnya? Tidak. Seolah-olah ada sosok misterius yang menghapus segalanya dengan mudah. Lanjutkan penyelidikannya. Dengan cara apapun, cari tahu siapa orangnya. Kalau sampai dia merugikan ayahku, aku habisi dia dengan tanganku sendiri. Dan juga keluarga Wijaya.
Oh iya Dewi Tiara, saat aku menyelidiki Tiana, secara tidak sengaja, menemukan rekaman 20 tahun lalu saat dia dibuang oleh orang tua kandungnya. Apa? Dan aku juga menemukan kasus kecelakaan keluarga Anda. Kemungkinan besar berhubungan dengan keluarga Wijaya. Apa katamu? Keluarga Wijaya dan Yanti. Rupanya selama ini semua penderitaan yang dialami keluargaku disebabkan oleh kalian. Aku akan membuat kalian membayarnya. Masalah ini tidak boleh kasih tahu ayahku tanpa persetujuanku. Aku akan mengurus semuanya. Ketua. Jimmy juga datang. Ayo duduk. Ketua, ini laporan tes DNA Nona Tiara dan Anda. Silakan dilihat. Ketua, Anda tidak mau lihat dulu? Matanya sangat mirip dengan mata ibunya. Sejak aku bertemu dengannya, aku sudah yakin dia putri kandungku. Jimmy, acara kepulanganku akan diadakan di Hotel Mulia yang kau urus. Bagaimana persiapannya? Ketua, semua persiapannya sudah siap. Semua orang penting dalam negeri ingin hadir setelah dengar kabar Anda kembali. Aku juga sudah melakukan penyaringan personel. Pesta ini tak boleh sembarangan orang masuk. Oh iya, keluarga Wijaya juga mengetahui Anda akan kembali. Tanpa sepengetahuanku, mereka berusaha keras menghubungi Dewa Perang Berin dan mendapatkan undangannya juga. Aku tidak tahu bagaimana keluarga Wijaya dan Dewa Perang Berin bisa ada hubungan. Ini salahku tidak teliti. Mohon ketua beri hukuman. Ini juga bukan salahmu. Kelihatannya keluarga Wijaya cukup pintar bersembunyi. Ayo pergi. Ketua, apa aku perlu melakukan sesuatu? Tidak perlu. Di pesta, kalau mereka hanya ingin mengenal beberapa pejabat, tidak usah pedulikan. Tapi kalau Yanti masih tidak tobat, maka kita tidak usah bersikap lembut. Baik. Tuan Fadil, hari ini pesta kembalinya orang terkaya dalam negeri. Semua orang yang penting di negara ini akan hadir. Lebih tepatnya, tempat ini tadi dibuka untuk umum. Keluarga Wijaya dengan Dewa Perang saling kenal. Jadi, kalian juga keluarga dari Dewa Perang. Bisa kasih pengecualian. Oh iya, sebelum pesta dimulai, akan ada acara lelang negosiasi kuota. Silakan kalian tunggu di sini. Sayang, apa menang lelang baru bisa bertemu dengan ketua PT Gloria? Ruang perjamuan ini penuh dengan para petinggi. Kalau kita ikut lelang, apa mungkin bisa dapetin undangan yang cuma satu itu? Sayang, kau lupa ya? Sepupuku itu murid ketua PT Gloria dan temannya Jimmy. Kuota itu sudah disiapkan buat kita. Kau tenang saja. Iya. Yanti, kau cepat lihat. Orang biadab itu datang lagi. Kevin, bagaimana kau masuk? Langsung masuk saja. Berlaga apa? Bukankah karena mendengar orang terkaya negeri ini kembali dan tahu keluarga Wijaya memiliki latar belakang serta mengenal murid ketua PT Gloria, jadi mencari segala cara untuk masuk untuk menghancurkan Yanti? Memang orang rendahan karena hidupmu gagal. Jadi mau narik orang buat gagal juga. Kevin, kau membuatku muak. Yanti, sepertinya kau sudah terlalu arogan. Kau? Aku malas ribut denganmu. Biar ku peringatkan. Pesta ini hanya untuk orang berkuasa saja. Terutama Jimmy. Pastinya bukan orang yang bisa ditahan Sally. Kalau tetap ingin hidup, cepatlah pergi dari hadapanku. Jimmy? Benar, Jimmy. Dia satu-satunya murid dari ketua PT Gloria. Sekarang menjadi pengurus Hotel Mulia. Bahkan keluarga besar pun harus menghormatinya. Orang rendahan sepertimu tidak tahu. Sangat normal. Kau tidak pantas lihat Pak Jimmy. Kau menerobos masuk ke pesta dan Yanti memintamu pergi. Bukannya Yanti baik biar kau tetap hidup. Jangan tidak tahu diri. Aku tak perlu dibantu, dia tetap hidup. Mengenai menerobos masuk, kalian boleh tanya ke Jimmy. Perjamuan ini, kalau aku tidak datang, apakah dia berani mulai? Kevin, kau cari mati ya? Kevin, di pernikahanku kau minta Sally buat bangkrut keluarga besar dan merobek surat warisan buat Yanti. Hari ini aku akan melaporkan dua hal ini kepada Pak Jimmy dan ketua PT Gloria. Kau dan Sally akan mati sengsara.
Kalian boleh pergi melapor. Aku mau lihat apa Jimmy mampu buat kami mati sengsara. Kevin, kau masih berani sombong? Siapa kau? Beraninya menghalangiku. Yanti, apa hakmu bertindak seenaknya pada ayahku? Ayah? Dari mana perempuan gila ini? Anak Kevin sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Sejak kapan muncul lagi seorang anak perempuan? Sayang, hubungan mereka pasti tidak bersih. Di depan pura-pura jadi ayah dan anak. Tapi punya hubungan tidak benar. Tutup mulutmu. Jangan menghina anakku. Kevin, beraninya kau memukul suamiku. Kau ini bukan siapa-siapa, masih berani memukul orang. Kau? Buka lebar matamu dan lihat. Apa ini? Giok kedamaian. Kau beneran anak Kevin? Kau masih hidup? Bagaimana mungkin? Yanti, memangnya kenapa kalau dia anak Kevin? Melihat penampilannya, harusnya tidak memiliki status yang spesial. Keturunan orang rendahan sudah terbawa turun-temurun. Tidak usah pedulikan. Kau lumayan cantik. Badan juga lumayan. Kalau kau mau putus hubungan dengan Kevin, lalu berlutut memohon padaku, aku bisa membantumu mencari ayah angkat yang kaya. Setidaknya kau bisa lepas dari orang miskin ini dan bisa hidup tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Bagaimana? Kau? Bagaimana? Apakah kau merasa syaratnya bagus dan sangat tergoda sampai tidak sabar? Jaga mulutmu. Menjauh dariku. Masih berani menamparku. Kau cari mati. Kevin! Lagi-lagi kau memanfaatkan Sally buat ganggu anak dan menantuku. Kau kira keluarga Wijaya tidak berani turun tangan? Hah? Hanya orang kaya tingkat provinsi masih berani membual juga. Menghancurkan keluarga Wijaya hanyalah hal sepele bagiku. Apalagi anakmu lebih gampang lagi. Baik, baik. Dilihat-lihat, seluruh ruang perjamuan hanya kalian yang berani tidak hormat kepadaku. Kalau kalian memang ingin mati, aku akan kabulkan. Satpam! Kevin, ada pepatah lama yang bagus. Naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix. Orang rendahan seperti kau, ternyata juga melahirkan orang yang rendahan. Patahkan kaki ayah dan anak ini. Aku mau lihat sehebat apa musuh keluarga Wijaya. Hah, putriku? Ayah, kali ini biarkan aku yang melindungimu. Serang! Tiara, apakah kau terluka? Ayah, kau tenang. Hanya beberapa orang tidak bisa melukaiku. Apa? Teknik Sin? Siapa? Kau sebenarnya? Kenapa kau menguasai teknik silat Berin? Kau tidak pantas mengetahui siapa aku. Kau? Jangan-jangan dia bukan sembarang orang. Aku tahu. Tiara pasti diam-diam mempelajari teknik itu. Ini kesalahan besar. Rupanya begitu. Kevin, anakmu diam-diam mempelajari teknik Berin, malah pamer di depan keluarga Wijaya. Apa kau tak tahu siapa pendukung keluarga Wijaya? Oh, coba bilang. Keluarga Wijaya dapat berdiri di Provinsi Siniar selama beberapa dekade tidak hanya mengandalkan ketua PT Gloria, tapi juga mengandalkan dewa perang utama di Berin dan mengandalkannya sebagai sandaran. Sepupuku Stanley sedang dalam perjalanan ke sini. Setelah dia sampai, kalian berdua akan dibuat hidup sengsara. Stanley, dia memang selalu orang yang taat perintah. Tapi aku malah tidak tahu, rupanya dia memiliki kerabat yang bodoh seperti kalian. Lancang sekali. Identitas Dewa Perang begitu mulia. Siapa kau ngomong begitu? Benarkah? Apakah kalian tahu Stanley yang posisinya tinggi di mata kalian akan menunduk kalau bertemu denganku dan tersenyum, menghormatiku bagaikan dewa? Tidak tahu malu. Ternyata anak perempuanku berjiwa berani seperti jenderal. Sombong sekali. Kau tahu tidak? Stanley itu orang kepercayaan wanita perkasa Berin. Meremehkannya, apa kau ingin menyinggung langit? Omong kosong! Kau cuma wanita rendahan. Bahkan tidak sebanding dengan peliharaan keluarga Wijaya. Beraninya kau menghina dewa perang Stanley. Sekarang kuperingatkan kau, bersujud untuk meminta maaf padanya. Siapa berani menyentuhnya?
Siapa berani menyentuhnya? Menyambut Dewa Stanley. Menyambut Dewa Perang Stanley. Menyambut Dewa Perang Stanley. Menyambut Dewa Perang Stanley. Kevin, sebenarnya kami ingin membuat kalian mati dengan damai. Tapi kalian tidak menghargainya. Kalian akan mati sengsara. Akan kutunggu. Keponakanku, kau akhirnya datang. Sedang apa kalian di sini? Kak Stanley, orang yang menculik istriku 25 tahun yang lalu datang membuat keributan. Kami hanya mau mereka pergi, tapi malah dipukul sama dia. Kau dipukul? Benar. Mereka orang rendahan, menghina keluarga Wijaya dan menjelekkan nama baikmu. Dia diam-diam mempelajari teknik yang hanya bisa dipelajari oleh perwira Berin dan bilang kalau kau melihatnya, kau akan merunduk dan tersenyum. Mereka kelewatan, jadi kami hanya mau kasih pelatihan saja. Benar, mereka sudah menghina Anda. Jadi mereka harus dihukum mati. Orang rendahan tidak tahu diri. Bisa mati di tangan Dewa Stanley. Juga suatu kehormatan bagi kalian. Kakak, masih harus kau sendiri yang urus wanita gila ini. Setelah ketua PT Gloria datang, kita pergi menyebut ketua PT Gloria dengan membawa kepala mereka. Pasti akan mendapatkan pengakuan darinya. Ketika saatnya kita akan naik. Di Berin, posisimu akan naik. Stanley, masih tidak datang kemari. Beraninya, kau tidak hormat kepada Dewa Perang. Diam! Dewa Perang Stanley, kenapa kau menamparku? Iya kak, kenapa kau menamparnya? Habislah, dia bahkan memukul anak kita. Stanley sudah mengamuk. Cukup untuk memberitahu murka Dewa Perang. Lihat. Cepat lihat. Stanley, hormat kepada Dewi. Hormat kepada Dewi. Stanley, hormat kepada Dewi. Hormat kepada Dewi. Dia wanita perkasa. Bagaimana mungkin? Kak, kau pasti salah mengenal orang. Dia anak Kevin. Tidak mungkin dia wanita perkasa. Stanley. Mohon pencerahan dari Dewi. Aku tidak mendiri dengan baik dan telah menyinggung Anda. Silakan Anda beri hukuman. Tiara? Wanita perkasa? Apa itu kau? Benar. Setelah kecelakaan mobil itu, aku diselamatkan dan diadopsi oleh seorang master di Berin. Selama bertahun-tahun, aku berlatih seni bela diri. Sekarang akhirnya menjadi wanita perkasa. Mulai hari ini, biar aku yang melindungimu. Tiara, kau bisa berada di posisi ini selama bertahun-tahun. Kau pasti menderita. Tidak menderita, asalkan bisa berkumpul kembali. Apa yang kulalui sepadan. Selain itu, aku juga menemukan dalang di balik kecelakaan kalian. Kemungkinan berhubungan dengan keluarga Wijaya. Apa? Keluarga Wijaya tidak sopan terhadap ayahku. Kalau kau putus hubungan dengan mereka, kesalahanmu dianggap impas. Ingat, ini satu-satunya kesempatanmu. Ingat, ini satu-satunya kesempatanmu. Mohon pencerahan Dewi. Hal ini sulit bagiku. Keluarga Wijaya adalah keluargaku. Kalau aku putus hubungan, sama dengan aku tak berbakti. Stanley, aturan nomor 1 untuk menjadi prajurit di wilayah utara adalah harus mendengar perintah dan mematuhinya. Apakah kau sudah lupa? Bagaimanapun, keluarga Wijaya yang membesarkanku. Perbuatan durhaka ini, aku tidak akan melakukannya. Mohon pengampunan dari Dewi. Stanley, masuk ke wilayah utara dan tidak mematuhi perintah adalah kejahatan dan kau sendiri tahu itu. Lagi pula, keluarga Wijaya bertahun-tahun sudah melakukan banyak perbuatan jahat. Atau kau telah bersekongkol dengan keluarga Wijaya dan menjadi pelindung mereka. Tentu saja, aku tahu tidak mendengar perintah adalah kejahatan. Tapi, aku
hanya mendengar perintah militer, bukan perintahmu. Apa maksudmu? Aku juga tidak takut memberitahumu. Aku sudah menjadi bagian selatan dan menjadi murid Kaisar Selatan. Sekarang, kau sudah tidak pantas untuk memerintahku. Berani mengkhianati wilayah utara. Apa kau tahu itu kejahatan besar? Berani mengkhianati wilayah utara. Apa kau tahu itu kejahatan besar? 3 hari yang lalu, aku masih takut kepadamu. Hari ini sudah berbeda. Sekarang, aku sudah mendapatkan ajaran dari Kaisar. Ilmu bela diriku sudah melebihimu. Tadi aku masih ingin mengampunimu. Tapi kau masih menekanku. Jadi jangan salahkan aku tidak berperasaan. Kevin, memangnya kenapa kalau anakmu wanita perkasa? Sepupuku masih lebih hebat. Hari ini, aku akan membuat kalian mati di sini. Hanya mengandalkan Kaisar Selatan, harusnya kau tidak seberani ini. Berani pamer di hadapanku, pendukungmu yang sebenarnya harusnya masih ada orang lain. Coba kamu benar. Andalanku bukan hanya orang terkaya, tapi juga murid satu-satunya Ketua PT Gloria, Jimmy. Seperti yang kalian tahu, kekayaannya berlimpah. Pemimpin negara menyuruhnya mengeluarkan sebagian. Sekarang dia sudah kembali. Kalau aku bisa mendapatkan dukungan darinya, posisi aku di negara ini bisa naik drastis. Sampai saat itu, wilayah utara bukanlah apa-apa bagiku. Kevin, tidak terpikirkan olehmu kan? Walaupun Sili bisa membuat seluruh provinsi Siniar bangkrut, tapi keluarga Wijaya mengandalkan wilayah selatan. Sekarang lebih memiliki kesempatan lagi untuk bertemu dengan Ketua PT Gloria. Sali bukan apa-apa. Baik, nantinya keluarga Wijaya akan berada di atas ribuan keluarga besar lainnya. Benar, sungguh Ketua PT Gloria datang. Kami akan mengambil kepala kalian untuk bertemu dengannya. Nanti akan kuadukan kejadian di pernikahanku. Aku percaya dia pasti setuju untuk memberikan hak warisnya kembali padaku. Jangan bermimpi, PT Gloria selama aku tidak setuju bahkan pemimpin negara yang minta sekalipun tidak akan kuberikan. Kevin, kau? Kevin, lanjutkan kegilaanmu dan kesombonganmu. Setelah kau mati nanti, biar kita lihat apa mulutmu masih sesombong ini. Tiara, aku beri satu kesempatan lagi. Berlutut dan bersihkan sepatuku. Aku bisa mempertimbangkan untuk membuat kalian mati dengan damai. Stanley, bela dirimu diajarkan olehku. Kau yakin mau melawanku? Kau tidak takut ditertawakan? Sehebat apapun bela dirimu, kau tetaplah seorang perempuan. Sekarang aku memiliki teknik wilayah utara dan selatan. Membunuhmu sangatlah mudah. Tiara! Ayah, kau tenang. Dia prajurit yang diajarkan oleh... Dia tidak akan bisa melukaiku. Matilah! Tiara! 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 Jarum perak. Benar. Apakah kau merasa bahwa semua energi di tubuhmu menghilang? Stanley, bajingan. Kau pakai trik kotor. Secara resmi selalu ditulis oleh pemenang. Asalkan bisa menang darimu. Siapa yang peduli dengan trik yang aku pakai? Tiara, kau adalah wanita perkasa. Seumur hidup ini kau tidak mengira akan kalah dari pedangku, kan? Mau ambillah nyawaku. Jangan melukai putriku. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Tiara, kau tenang saja. Selama ayah ada di sini, tidak ada yang boleh menyakitimu. Wah, lagi main perasaan ya. Aku kasih tahu, setelah anakmu mati, kau juga akan mati. Kevin, Stanley benar-benar baik hati. Bersedia membuat keluarga kalian berkumpul kembali. Kau harus berterima kasih sampai neraka. Kalau kau tidak menemukan anakmu, jangan menculik anak orang lain. Kevin, ini konsekuensi karena ingin menghancurkan istriku, yaitu mati. Sudah saatnya pergi. Ayah, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Ketua, PT Gloria, sampai!
Hadirin, acara akan segera dimulai. Tidak boleh ada yang ribut di ruangan. Kalau ada yang melanggar, akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan ketua PT Gloria dan diblokir seluruh industri. Jadi mohon semuanya untuk tenang. Stanley, sekarang bertemu ketua PT Gloria yang paling penting. Jangan karena mereka kita melewatkan hal besar. Iya kak, setelah berakhir selesai acara nanti masih sempat ngurus mereka. Kita bertemu ketua PT Gloria dulu. Ya, kalian bilang benar. Acara besar hari ini semuanya mengandalkan Pak Jimmy, walaupun mereka dibantu oleh ketua PT Gloria. Sampah seperti mereka, aku juga punya waktu untuk membereskannya. Tiara, kalian cukup beruntung. Aku berbelas kasih dan membiarkan kalian hidup sedikit lebih lama. Setelah pesta berakhir, aku baru membereskan kalian. Kevin, hargailah nyawamu yang hanya tersisa beberapa menit ini. Selamat datang di perjamuan. Tapi sebelum acara dimulai, kita akan mengadakan sebuah lelang spesial bisa berinteraksi langsung dengan ketua PT Gloria. Kuota terbatas yaitu 1 orang. Silakan sebutkan harga. Harga tertinggi akan mendapatkannya. Ayo berdiri. Tiara. Ayah, kita tidak boleh biarkan mereka bertemu ketua PT Gloria. Kalau mereka mendapatkan dukungan ketua PT Gloria, kita... Tenang saja, keluarga Wijaya selamanya tidak akan dapat perhatian dari ketua PT Gloria. Kalau mereka tidak datang ke acara ini, mungkin masih ada kesempatan. Tapi mulai hari ini, keluarga Wijaya tidak ada lagi. Hadirin, acara lelang dimulai. Tawaran awal adalah 100 miliar. 100 miliar? Besar sekali. Bisa berinteraksi langsung dengan ketua PT Gloria dan mendapatkan perhatiannya tidak hanya 100 miliar, 150 miliar. 200 miliar. 220 miliar. 2 triliun. Keluarga Wijaya ada uang. Kuota ini, aku mau. 2 triliun 1 kali. Apakah ada yang mau tambah? 2 triliun? 2 triliun 1 kali. Apakah ada yang mau tambah? Sepertinya tidak ada yang bisa mengeluarkan lebih banyak dari keluarga Wijaya. Pak Luis, langsung umumkan kami pemenangnya. Cepat. 2 triliun 1 kali. 2 triliun 2 kali. 2 triliun 3 kali. Selamat kepada keluarga Wijaya. Aku keluarkan 4 triliun. Ayah, apa yang kau lakukan? Tenang saja, ayah tahu batas. Kevin, orang miskin sepertimu yang tidak punya uang. Kau tahu 4 triliun ada berapa banyak? Jangan asal sebut harga. Pak Luis, orang itu adalah orang miskin yang jualan sayur. Dia asal pasang harga buat owner saja. Rupanya orang miskin. Aku pikir orang kaya misterius dari mana? Pak, diam saja kalau tidak punya uang. Ini bukan pasar sayur atau game lelang online. 4 triliunmu kami tidak terima. Bagaimana kalian tahu aku punya duit atau tidak? Ini merupakan acara lelang, tawaran tertinggi akan menang. Aku keluarkan 4 triliun. Kalau tidak ada yang tawar lebih tinggi, aku punya kesempatan bertemu dengan ketua PT Gloria dan mengambil semua milikku. Masalah aku bisa bayar atau tidak, bukan urusan kalian. Sayang, di belakang Kevin ada Sally yang dukung. Kevin punya uang atau tidak, kita tidak pasti. Tapi jangan biarkan dia rebut kesempatan kita ketemu ketua PT Gloria. Kalau tidak, tamatlah kita. Ayah, yang dibilang Yanti benar. Dari Kevin benar-benar keji. Dia bertaruh. Kita tidak yakin dia ada uang atau tidak. Kita hanya bisa pasang harga lagi. Sebelumnya, kita tidak pernah takut pada apapun. Tambah harga saja. Aku tidak percaya kekayaan Sally melebihi kita. 10 triliun. 20 triliun. Ayah, total aset keluarga kita hanya 50 triliun. Apa tidak kebanyakan? Bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan ketua PT Gloria, mengeluarkan semua uang juga tidak apa. Aku tidak percaya Sally memiliki uang sebanyak itu. 40 triliun! Hah? 40 triliun? Ini terlalu banyak. Lanjut tambah. Lanjut. Tidak ada uang lagi. Aku kasih tahu. Di negara ini selain ketua PT Gloria, tidak ada yang kekayaannya melebihi keluarga Wijaya. 40 triliun 1 kali. 40 triliun 2 kali. 40 triliun 3 kali. 40 triliun sepakat. Hebat sekali. Mari kita ucapkan selamat kepada keluarga Wijaya mengeluarkan 40 triliun untuk bertemu dengan ketua PT Gloria. Hadirin, barusan ada kabar. Ketua PT Gloria ada di dalam ruangan dan melihat semua kejadian secara tidak langsung juga.
melihat ketulusan dan niat keluarga Wijaya. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua PT Gloria untuk naik ke atas panggung. Aku ingin ketemu dengannya. Hebat sekali. Iya. Sebenarnya siapa? Rupanya Ketua PT Gloria ada di dalam ruangan. Berarti aku ada berbicara dengannya. Yang mana ya? Biar ku lihat, Ketua PT Gloria. Ketua PT Gloria, di mana kau? Tiara, ayo naik ke atas panggung bersama ayah. Kevin, kau sudah gila ya? Itu kursi ketua PT Gloria. Itu bukan kursi yang bisa asal diduduki. Turun dari sana. Kalian orang gila dari mana? Beraninya kalian duduk di situ? Selagi Pak Jimmy dan ketua belum datang, cepatlah turun. Turun, 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 turun. Kenapa kalian begitu yakin? Aku bukan orang yang kalian maksud dan sebut itu. Lancang! Pak Jimmy mendapat dukungan dari orang terkaya. Berada di atas jutaan orang. Beraninya kau menyuruh orang kaya itu menunduk padamu. Jadi, maksudmu kau adalah gurunya Pak Jimmy, orang terkaya negara ini. Kau benar. Aku memang orang terkaya di sini. Benar-benar berani ngomong. Kevin, kau hanyalah penjual sayur. Beraninya membandingkan dirimu dengan Ketua PT Gloria. Benar-benar bernyali besar. Kevin, acara pesta perjamuan ini dihadiri oleh semua orang penting di negara ini. Dan kau cuma laki-laki yang hanya mengandalkan wanita saja. Dari mana keberanianmu? Beraninya mengaku sebagai orang terkaya negeri ini. Pak Tua, kalau kau mau bawa Tiara mati, aku akan mengabulkannya. Sabab, turunkan kedua orang ini dari panggung dan buat mereka berlutut di luar. Berhenti! Stanley, berani sekali kau! Stanley, berani sekali kau! Main tangan di acara ini! Stanley, Pak Jimmy sudah datang. Kita harus sambut dia. Lalu adukan masalah tadi padanya. Ayah, orang kepercayaan ketua PT Gloria telah datang. Apakah kita masih tetap duduk di sini? Tenang. Tidak ada yang bisa mengusir kita dari sini. Salam pada Pak Jimmy. Kevin, padahal Stanley tadi mau buat kalian mati dengan damai. Tapi sekarang Pak Jimmy sudah datang. Yang menantimu kali ini adalah mati tragis. Aku sarankan, kau bunuh diri saja. Setidaknya bisa mati tanpa penderitaan. Benarkah? Takutnya yang akan mati bukan aku. Kau? Baik, kita lihat saja. Dasar orang bodoh tidak tahu diri. Sayang, kalau dia ingin mati, biarkan saja. Kita harus menjauh dari mereka agar tidak terlibat. Baik. Tiana dan Chris, hormat pada Pak Jimmy. Apa yang kalian lakukan di ruang perjamuan ini? Pak Jimmy, hari ini acara kembalinya ketua PT Gloria. Ada sedikit masalah kecil terjadi. Ada 2 ulat busuk yang masuk. Ulat busuk? Benar. 2 orang yang mencari mati dan sangat arogan. Kalau Pak Jimmy ingin membereskan mereka, aku bisa membantu. Pak Jimmy, Anda pasti ada dengar berita. Kevin itulah orang yang menculik istriku 20 tahun yang lalu. Di acara pernikahan kami, setelah Yanti tahu semuanya dan putuskan hubungan dengannya, dia buat onar di sana karena tahu kalau dia tidak bisa lagi hidup enak. Dia bahkan menggoda sekretaris ketua PT Gloria, Salih, dan membuat Yanti kehilangan hak waris. Benar, Kevin tahu ketua PT Gloria akan kembali dan diam-diam masuk ke ruang pesta. Tidak lain tujuannya pasti mau buat Anda marah untuk menghancurkan hidupku dan menghancurkan hidupku. Benar. Istriku cukup baik padanya, hingga bujuk dia jangan begitu. Tapi dia semakin menjadi-jadi. Dia membenci para petinggi dan dengan sombongnya,
Mengaku sebagai gurumu, ketua PT Gloria. Dosa mereka berdua tidak bisa diampuni. Harusnya mereka dihukum mati di tempat. Pak Jimmy, mohon Anda membiarkan Stanley mengurus mereka. Baik. Keluarga Wijaya memang sangat kompeten ya. Tidak. Pak Jimmy, kau sudah berlebihan. Pak Jimmy, Anda datang tepat waktu. Bagaimana kalau Anda duduk di samping dulu? Aku akan membereskan mereka berdua agar tidak mencemari matamu. Membereskan? Di pesta hari ini, yang harus dibereskan adalah keluarga Wijaya. Pak Jimmy, maksud Anda apa? Jelas-jelas Kevin yang membuat keributan di pesta. Anda seharusnya mengusirnya keluar dan membuatnya hancur. Diam. Kau yang bodoh tidak tahu apa-apa. Pak Jimmy, apa maksudmu? Kenapa menampar menantuku? Aku juga bisa memukulmu. Kau melahirkan anak bodoh dan mencari menantu bodoh. Kenapa jadi begini? Pak Jimmy, apa yang kau lakukan? Walaupun kau marah, kau juga tidak boleh memukul keluargaku. Stanley, kau juga seorang dewa perang di wilayah utara. Aku bersedia memberimu masa depan yang baik dan bersedia bekerja sama denganmu. Tapi tidak disangka, kau juga bodoh seperti mereka. Mulai sekarang, aku dan kau tidak ada hubungan lagi. Cepat pergi. Apa yang kau bilang? Pergi. Jimmy, hormat kepada ketua. Hormat kepada ketua. Ketua PT Gloria. Ini berdiri. Ketua? Anakku, apa yang terjadi? Kenapa Pak Jimmy memanggilnya ketua? Atau jangan-jangan dia memang ketua PT Gloria? Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Yanti, ayah angkat yang kau hina dan kau benci, serta yang diremehkan oleh keluarga Wijaya dan para hadirin hari ini adalah Ketua PT Gloria, Pak Kevin. Gantikan baju untuk Pak Kevin. Penanggung jawab PT Gloria Sali. Murid dan ketua PT Mulia Jimmy. Hormat pada Pak Kevin. Ketua PT Gloria. Hormat kepada Pak Kevin. Hormat kepada Pak Kevin. Hormat kepada Pak Kevin. Hormat kepada Pak Kevin. Hari ini acara kembalinya ketua PT Gloria yang tidak menghormatinya akan kubereskan. Tidak, Pak Jimmy, dia bernama Kevin. Dia hanya seorang penjual sayur dan rakyat jelata. Bagaimana mungkin dia adalah orang terkaya dan ketua PT Gloria? Anda pasti salah orang. Jadi maksudmu aku buta? Mana mungkin aku tidak kenal orang terkaya? Tidak, Pak Jimmy. Bukan itu maksudku. Aku... Keluar! Usahaku seumur hidup. Sisa selangkah lagi buat ke puncak! Semuanya dihancurkan kalian! Kak, aku tidak tahu. Aku beneran tidak tahu. Sampah ini. Aku tidak tahu dia adalah orang terkaya di negara ini. Kau! Pak Kevin, keluarga Wijaya gagal mengenali Anda dan mengucapkan kata-kata tidak pantas yang menyinggungmu. Anda bermurah hatilah. Beri satu kesempatan lagi. Kumohon. Diam! Jangan berlutut di sini dan mencemari mata ketua. Pak Kevin, Dewi Tiara, keluarga Wijaya telah arogan dan menyinggungmu. Semua ini karena kelalaianku dalam mendidik. Mohon penebusan kesalahannya. Aku terima hukuman apapun. Tapi keluarga Wijaya harus menanggung kesalahan mereka. Mohon beri izin padaku untuk membereskan mereka sebagai bentuk hormat. Tidak, Kak. Kita satu keluarga. Kau jangan begini. Mohon izin dari Dewi Tiara untuk membereskan mereka. Beri aku satu kesempatan lagi. Stanley, aku tadi sudah bilang, kalau hari ini kau bereskan mereka, masih ada harapan untukmu. Tapi kau mengkhianati wilayah utara, melanggar perintah militer, dosamu tidak terampuni. Sekarang, kau akan menghilang bersama keluarga Wijaya.
Dewi Tiara, aku benar-benar salah selama bertahun-tahun. Tidak beli apapun, aku selalu berusaha keras dan Anda selalu melihatnya. Kau tidak bisa sekejam ini. Lalu sebelumnya, kau bersikap kejam terhadapku dan ayahku. Kenapa tidak berpikir begini? Pengawal! Tiara, jangan sombong. Kau kira kalau ayahmu ketua PT Gloria, aku takut padamu? Kalau hari ini aku bisa bunuh kalian semua, aku pasti bisa mencapai puncak. Angkat keluar. Rupanya orang terkaya negara ini adalah Kevin. Anak kandungnya adalah Dewi Tiara dari wilayah utara. Dan kita sudah cari masalah sama mereka. Keluarga kita tamat. Habis sudah. Diana, bagaimanapun Pak Kevin itu sudah membesar kamu selama 25 tahun. Dia pasti sangat mencintaimu. Kau mohon padanya agar melepas keluarga Wijaya. Ayo, cepat. Jadi, kaulah orang terkaya yang misterius itu? Dan kau menyembunyikannya selama 25 tahun? Iya. Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal? Kenapa kau harus merusak kehidupanku yang sudah tenang dan bahagia dan membuatku melewati hari-hari yang susah? Kenapa kau membuat aku kehilangan semua di saat aku bermimpi mendapatkan PT Gloria? Kau berbuat begitu, tidak ada bedanya dengan membunuhku. Aku sudah bilang di pernikahanmu. Kau bisa mendapatkan PT Gloria atau tidak, semua itu keputusanku. Kau bisa mendapatkan hak waris PT Gloria juga usul dariku. Aku bilang kau adalah anak yang aku besarkan dari kecil sampai besar. Ucapanku, apakah pernah kau percaya? Jelas-jelas kau yang menculikku. Kaulah yang merusak kehidupanku. Sudah seperti ini, kenapa kau masih berbohong? Kalau kau tidak percaya, mau dibilang beribu kali pun tidak ada gunanya. Yanti, apakah kau yakin orang tua kandungmu mencintaimu? Bukan karena mencintai kekayaanmu? Apa maksudmu? Bawa ke sini. Hah? Ayah, ibu. Ayah, ibu. Tolong aku. Kevin, menghancurkan hidupku tidak cukup ya? Apa yang kau lakukan pada orang tuaku? Tidak melakukan apapun, hanya saja ingin membuatmu melihat jelas. Di dunia ini, siapa yang tidak mencintaimu dan siapa yang sangat mencintaimu. Tega sekali membuang anak sendiri. Tidak mungkin. Lepaskan. Ayah, ibu, beritahu aku. Video itu tidak benarkan. Video ini asli. Saat itu kami membesarkan 3 putri. Dan kau juga penyakitan. Kami tidak sanggup membesarkanmu. Jadi kami terpaksa. Iya, kalau saat itu kami tidak membuangmu, kau juga tidak akan dipungut orang dan tumbuh besar dengan bahagia. Rupanya ini kebenarannya. Walau aku salah paham padamu, kau juga tidak seharusnya membohongiku dan juga PT Bintang.
Aku berusaha dan bekerja keras untuk PT Bintang. Makanya ada di posisi ini. Kau tidak boleh. Kau tidak boleh. Karena ucapanmu merusak semua kerja kerasku. Yanti, sebenarnya kau tidak sehebat itu. Selama ini Pak Kevin yang selalu membantumu dipandang petinggi daerah. Supaya apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Sedangkan kau, lihat balasanmu. Bukan begitu. Ayah, bukan begitu. Ayah, aku... Tiana, saat aku menemukanmu, aku sudah mengumumkan pensiun. Aku memanjakanmu. Aku tidak ingin kau jadi target balas dendam. Makanya aku jadi orang sederhana untuk membesarkanmu. Tapi aku tidak menyangka akan digantikan dengan kebencianmu dan ketidakpercayaanmu. Aku gagal menjadi ayah. Aku minta maaf. Kau jangan panggil aku ayah. Hubungan kita sudah berakhir di sini. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan apapun. Semua salah Tiana. Salahku tidak berbakti. Kau mau memarahiku, memukulku, semuanya boleh. Tapi aku mohon padamu, Ayah, jangan buang aku. Tiana, berdiri. Saat kau kecil, aku pernah mengajarimu. Tidak semua hal di dunia ini bisa diperbaiki kalau sudah rusak. Sehancur apapun hidup kita, orang terdekat pun bisa meninggalkan kita. Kalau tidak menghargai ketulusan, selalu diakhiri penyesalan. Tiara, ayo. Pak Kevin! Keluarga Wijaya ditipu oleh Yanti. Makanya begini. Pak Kevin, mohon beri keluarga Wijaya satu kesempatan. Pak Kevin! Benar, demi ketenaran dan kejayaan, Yanti telah menipuku. Semua ini salahnya. Mohon ampuni keluarga Wijaya kali ini. Keluarga Wijaya! Kalian kira tidak ada yang tahu tragedi tahun itu? Tidak, Pak Kevin. Kecelakaan itu perintah orang lain. Itu bukan mauku. Jimmy! Semua orang yang membuat keributan di pesta dan menghina putriku, musnahkan! Baik. Ayah! Ayah! Orang yang mencintaiku telah aku sia-siakan. Orang yang tidak mencintaiku malah yang aku cintai sepenuh hati. Dari awal, aku memang buta. Melakukan hal yang merugikan diri sendiri.